Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang dimensi kenegaraan yang hilang. Dan bagian materi yang kami bahas yang pertama adalah peran negara yang diperselisihkan. Yang kedua, lingkup versus kekuatan. Yang ketiga adalah lingkup, kekuatan, dan pembangunan ekonomi. Mari kita bahas pembahasan selanjutnya. Dimensi kenegaraan yang hilang. Negara adalah sebuah lembaga purba manusia yang telah ada sekitar 10.000 tahun yang lampau, sejak masyarakat pertanian pertama muncul di Mesopotamia. Negara memiliki fungsi yang beragam, mulai dari yang baik hingga yang buruk. Kebiasaan untuk memaksa yang memungkinkan mereka untuk melindungi hak milik pribadi dan menciptakan keamanan publik juga memungkinkan mereka mengambil alih hak milik pribadi dan melanggar hak-hak warga negara. Monopoli kekuasaan yang sah dijalankan negara memungkinkan individu-individu melepaskan diri dari apa yang oleh Hobbes katakan sebagai perang setiap manusia melawan setiap manusia dalam negeri, namun menjadi dasar bagi konflik dan perang pada tataran internasional. Dengan demikian, tugas politik modern adalah menjinakkan kekuasaan negara, mengarahkan kegiatannya yang ke arah tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya, dan menjalankan kekuasaan di bawah aturan hukum. Berikut adalah peran negara yang diperselisihkan. Perpolitikan di abad ke-20 sangat dibentuk oleh berbagai kontroversial tentang ukuran dan kekuatan negara yang pas. Abad tersebut berawal dengan suatu tatanan dunia liberal yang dipelopori oleh negara liberal, di mana tidak ada pajak-pajak pendapatan, program-program kemiskinan, atau program-program yang berbentuk peraturan-peraturan keamanan. Ketika abad ini bergulir melewati peperangan, revolusi, depresi, dan perang lagi, tatanan dunia liberal tersebut runtuh dan di banyak wilayah negara liberal minimalis digantikan oleh negara yang jauh lebih terpusat dan aktif. Satu aliran perkembangan yang mengarah pada apa yang oleh Friedrich dan Brzezinski tahun 1965 disebut sebagai negara totaliter, yaitu yang mencoba menghapuskan keseluruhan masyarakat sipil dan mensubordinasikan individu-individu yang terakomodasi pada tujuan-tujuan politiknya sendiri. Politik pada tahun 1980-an dan 1990-an dicirikan oleh berkembangnya kembali gagasan-gagasan liberal di banyak negara maju, serta usaha untuk mempertahankan hal tersebut. Hal ini semakin ditekankan dengan lahirnya suatu panduan dari International Monetary Fund dan World Bank, yaitu konsensus Washington. Namun pendekatan relatif pada masa ini sangat berpusat pada pengurangan aktivitas negara yang secara sadar disalah mengerti sebagai sebuah usaha memangkas kemampuan negara secara keseluruhan. Agenda pembangunan negara tidak banyak diberi penekanan. Alhasil reformasi ekonomi liberal pun gagal memberikan janjinya. Lingkup vs kekuatan membedakan antara lingkup aktivitas negara yang mengacu pada berbagai fungsi dan tujuan berbeda yang dijalankan pemerintah, dan kekuatan kekuasaan negara ataupun kemampuan negara merencanakan dan menjalankan berbagai kebijakan dan memberlakukan undang-undang secara bersih dan transparan. Jadi sekarang ini umumnya diacu sebagai kemampuan negara atau kemampuan institusional. Salah satunya kebingungan kita dalam pemahaman tentang kenegaraan adalah bahwa kekuatan seringkali dipakai begitu saja untuk mengacu pada apa yang di sini disebut dengan ruang lingkup serta pada kekuatan atau kemampuan negara. Yang pertama, fungsi minimal. 1. Menangani kegagalan pasar. 2. Meningkatkan keadilan. Lalu ada fungsi menengah. 1. Menangani persoalan-persoalan eksternal. 2. Mengatur monopoli. Dan yang terakhir ada fungsi aktivis. 1. Mengkoordinasi aktivitas swasta. Yang kedua, redistribusi. Lingkup, kekuatan, dan pembangunan ekonomi. Dalam banyak hal, negara-negara transisional dengan pasar yang baru muncul disarankan untuk bergerak secepat mungkin ke arah lingkup negara yang lebih kecil dengan dasar bahwa jendela politik untuk terlibat dalam jenis reformasi ini akan cepat tertutup dan bahwa merupakan suatu hal yang lebih baik untuk mengatasi pedihnya penyesuaian semua hal secara serentak. Persoalan bagi banyak negara adalah bahwa dalam proses mengurangi lingkup negara tersebut, mereka juga mengurangi kekuatan negara atau memunculkan tuntutan-tuntutan akan jenis-jenis baru kemampuan negara yang lemah atau tidak ada. Dari sudut pandang efisiensi negara, apakah lebih penting mengurangi lingkup negara dan meningkatkan kekuatan negara?
mana yang akan mempengaruhi pada pertumbuhan yang lebih besar. Tentu saja mustahil untuk melakukan generalisasi, karena kinerja ekonomi dan bergantung pada kemampuan-kemampuan institusional tertentu dan fungsi-fungsi negara yang bersangkutan, serta pada kesekumpulan besar faktor lainnya. Bagaimanapun juga, terdapat bukti bahwa kekuatan lembaga-lembaga negara lebih penting dalam pengertian luas ketimbang lingkup fungsi negara. Yaitu kita mempunyai catatan pertumbuhan Eropa Barat, yang lingkup fungsi negaranya jauh lebih besar ketimbang Amerika Serikat, namun yang lembaga-lembaganya juga kuat. Bahwa alasannya sangat mungkin disebabkan oleh kualitas lembaga-lembaga negara yang lebih baik di wilayah yang pertama ketimbang oleh perbedaan apapun dalam lingkup negara. Untuk berpikir bahwa kekuatan negara lebih penting dibanding lingkup negara dalam menentukan angka pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah bahwa terdapat suatu hubungan positif yang cukup kuat di begitu banyak negara antara PDB per kapita dan presentasi PDB yang ditarik oleh pemerintah, yakni negara-negara yang lebih kaya cenderung menyalurkan kekayaan nasional mereka melalui sektor-sektor negara dalam proporsi yang lebih besar. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton. See you.